Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 6, tema 6, subtema 2, pembelajaran pertama. Kalimat utama dan gagasan utama dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Dalam setiap paragraf teks non-fiksi terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Cara menentukan gagasan utama dalam sebuah paragraf. Cara yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Cara yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Perhatikanlah contoh berikut. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang, seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Kalimat utama dari paragraf tersebut adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Selanjutnya, gagasan utamanya adalah hak mendapat perlindungan hukum. Perhatikan contoh berikut. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sedangkan gagasan utamanya hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perhatikan contoh paragraf berikut. Kalimat utama pada paragraf berikut terdapat di awal paragraf, yaitu hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sedangkan gagasan utamanya adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak warga negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal berapa sajakah yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia? Ayo, simaklah penjelasan berikut.
Hak-hak warga negara Indonesia yang pertama mendapat perlindungan hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 Ayat 2. Ketiga, ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 27 Ayat 3. 4. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Pasal 28E Ayat 3. 5. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 28E Ayat 1. 6. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 Ayat 1. 7. Mendapat pendidikan. Pasal 31 Ayat 1. 8. Bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Pasal 28C Ayat 1. 9. Memanfaatkan sumber daya alam. Pasal 33 Ayat 3. 10. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 Ayat 1. 11. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 28H Ayat 1. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan NKRI. Mempertahankan kemerdekaan dapat ditunjukkan dengan sikap yang dicerminkan melalui perilaku. Ayo, simaklah penjelasan pada tabel berikut. Upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Sikap yang pertama mempertahankan kemerdekaan, yaitu cinta tanah air. Perilaku yang mencerminkan melestarikan budaya bangsa, hidup rukun dan gotong royong, dan menjaga kelestarian lingkungan. Sikap yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Perilaku yang mencerminkan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, membersihkan lingkungan bersama-sama, mau mempelajari kesenian dari daerah lain. Sikap yang ketiga, rela berkorban. Perilakunya bersedia menolong dengan harta, tenaga, dan pikiran. Mau mengalah saat bermain dengan adik. Membantu tetangga yang terkena musibah.